Jadi menurut Mas Firsa, herd immunity so far ini kayak apa? Dan ke depan konsep ini tuh di masyarakat di mana, Mas? Kalau menurut Mas sebagai orang yang pemerhati Oke. sosial lah istilahnya. Eh, dari cara kalian menjelaskan herd immunity ini, aku mencurigai bahwa pemerintah bahkan Nggak tahu. nggak tahu pemahaman yang ini. Mereka tahunya kalau dibiarkan setahun 7 bulan lagi itu semuanya kembali normal, semua akan imun. Ya itu. Ini tebakanku ya, dan kuat mereka nggak ngerti ini. Itu. Terus di level masyarakat awam, ya mau nggak mau, HI ini jadi istilah yang baru kan, Yes. dan dan sangat menakutkan, karena angka tadi itu 60, 70%, 90%. Ya, orang kena dan yang mati pun jutaan kan. Ya. Nah, Sebenarnya terms buat mati itu udah nggak ada di herd immunity ini, ya kan? Ya kan, Mut ya. Mati berapa persen itu kayak itu ditambahin gitu, ditambah-tambahin. ya. Terus kalau buat orang awam, tadi ada beberapa pertanyaan yang mengganggu orang awam adalah HI itu sebuah keniscayaan atau mitos, karena ya buktinya flu masih ada gitu loh. Buktinya flu nggak hilang itu. Terus yang paling gagal logika lagi ya itu, mohon dijelaskan sama Muti sama Kamil, apa namanya, ya COVID ini tuh sama aja kayak HIV. Ya dulu orang pas zamannya tahun 70-an tiba-tiba ada HIV, juga ada AIDS, ya orang juga takut. Ya akhirnya beradaptasi, terus muncullah teknologi namanya kondom gitu loh. Nah, dengan analogi yang seperti itu, orang-orang juga ada orang yang takut sama orang yang sangat tenang. Nah, orang yang tenang ini tanda kutip kemakan narasinya pemerintah. Jadi kayak ya udah, kita tuh berdamai, kita harus tetap berkarya, kita harus apa namanya, kayak kata kemarin Kapolsek atau Kapoldanya, lupa aku, yang di debat di Sarinah, dia bilang ya masa orang mau beraktivitas nggak boleh gitu. Nah, itu udah masif itu. Jadi masyarakat kebelah, ada yang takut beneran sama yang tenang gitu. Tadi dua poin terakhir pertanyaan tadi, mohon dicerahkan. Aku ada ini soal kematian ya. Mungkin semalam juga udah aku Ya. mau analogi aja sih. Oh, sama satu lagi pertanyaan. Apa? COVID ini bisa disamakan nggak sih sama flu yang zaman dulu, sama cancer, sama diabetes, sama panu, kades, kurap, atau yang lainnya gitu loh? Iya. Iya. Ada nggak ya? Coba pikir-pikir. Iya. Aku mau share soal ini ya. Apa namanya? Gimana sih ini? Jadi di WHO, kalau kita tilik ya, kelihatan kan nih? Iya. Ya oke. Kita bisa tilik ya, kalau kematian, 10 besar kematian ini, sorry. Kayak gini ya, yang biru ini yang non-communicable, yang istilahnya nggak menular ya. Tidak menular. Nggak menular, yang merah ini yang menular. Dan 2016, ini data global ini, lower respiratory infection, yang mungkin nanti termasuk si COVID ini nanti dimasukin sini ya. Masuknya kategori itu ya nanti. Masuknya kategori ini. Ini tuh kalau tanpa wabah, ini 2016, nggak ada wabah di situ, ada peringkat 4 gitu. Kalau diurutin berdasarkan banyaknya. Ini di dunia ini kematiannya ada berapa nih? Hampir 60 juta kematian dalam setahun. Wow, oke. Ya, itu kematian rutin gitu, kayak siklus manusia tiap tahun tuh mati segitu gitu. Benar nggak sih? Sebelum ada COVID ya? Iya, sebelum ada COVID. Nah, jadi Jakarta misalnya, satu bulan yang mati 2.000, itu inevitable lah istilahnya. Kematian yang udah biasa. Dan penyebabnya itu kayak gini. Ini kita merepresentasi dunia kayak gini ya. Terus di 2000 ini ada perubahan banget. Mereka si WHO bandingin 15 tahun sebelumnya.
2000 itu penyakit communicable kayak HIV itu masih di angka yang tinggi gitu. Ini udah ada kondom, udah ada macam-macam kan, udah ada ARV, ya kan? Tapi semakin 15 tahun kemudian HIV nggak ada. Oke. Kemudian kan itu salah satu contohnya bahwa penyakit ini beda generasi, beda output gitu. Kayak itu butuh proses ya Mas ya. Itu juga karena karena development yang pelan-pelan. Jadi maksudnya development step by step. Jadi orang udah mulai edukasinya pinter, orang tahu lebih tentang penyakitnya, orang udah ada obatnya juga. Jadi progres itu nggak bisa langsung datang semuanya terjadi gitu. Pelan-pelan penyakit pun. Dan aku mau nunjukin betapa perbedaan ini global 2000 aja sama 2016 aja beda banget. Terus habis itu ini ada low income, ini Indonesia lah ya? Indonesia nggak? Indonesia di sini. Jadi ada 4 kan? Ada ada kere banget, menengah kere, menengah rada kaya, nih ya, sama kaya banget gitu. Yang kaya banget aku tilik ya. Yang merah nggak ada gitu, tapi tetap ada ya, nggak ada kan? Nggak ada TBC, ya kan? Nggak ada TBC, nggak ada HIV, nggak ada HIV, ya nggak? Padahal kalau lihat, wah mereka seks bebas gitu misalnya ya. Perzinahan, oke terus? Ya maksudnya mudeng kan? Ini kalau dibawa ke sana ya nggak nyambung jadinya. Terus upper middle ya sama, ini polanya sama kayak high. Tapi ada road injury masih gini. Road injury udah nggak ada di sini. Padahal mobil semua dari sini ya. Semua dari industri mobil dari high ini. Ya, ini sisi lain ya. Terus ini Indonesia misalnya. TBC masih tinggi gitu. Ini mungkin Indonesia lebih buruk ya, tapi TBC masih tinggi. Diare itu masih bikin mati gitu loh. Diare bisa bikin mati ya? Ya bisa di India. Misalnya di India tuh anak kecil mati setahunnya tuh bisa puluhan ribu gitu. Diare. Itu juga padahal obatnya udah ada ya Mas. Obatnya udah ada macam-macam. Obatnya udah ada dan edukasinya udah ada dan penyakitnya udah jelas gitu sebenarnya. Jadi ini aku langsung ekstrim ya yang lower ini. Di tahun 2016 aja mereka masih bertarung sama penyebab yang communicable disease atau penyakit yang menular lah istilahnya. Berarti narasinya pemerintah Indonesia sekarang mau menyamakan ke arah sini kan? Mau menyamakan bahwa kita bisa hidup berdampingan loh, gitu loh. Iya, berdampingan dengan cara ini gitu, cara high. Nah, itu gimana menurut kalian? Seberapa maksudnya hidup berdampingan itu gimana sih sama penyakit kalau di termnya kedokteran sama biomedical? Aku nggak paham sih, nggak paham sama termnya berdamai itu apa. Sangat bisa luas dan apa ya, relatifnya tuh gede banget. Gede banget ya. Relatifnya gede banget. Berdamai dalam sisi apa sih? Jadi opini aja sih sebenarnya, jadi kayak opini masing-masing orang gimana tentang berdamai itu, karena jadi jargon, jadi tagline. Jargon, benar. Jargon. Jadi di scientific ini ya literatur itu yang paling dilarang itu jargon, udah nggak sih? Jadi mas. Padahal tiap sore itu pakai hashtag loh, aduh banyak banget. Iya itu di situ kita bisa menilik juga kan bahwa Indonesia ini anti sains karena isinya jargon gitu. Daripada scientific sendiri gitu. Scientific kan penuh dengan, aku mau nyekatin aja ya bahwa konsepnya itu objektif gitu loh, bahwa angkanya segini, kita harus begini biar outputnya segini gitu, harus gitu. Kalau kita kan harusnya kita kan penuh dengan kita berdamai, berdoa supaya kita bisa melewati, kuat, semangat. Iya. Bukan nyalahin, tapi itu nggak itu tools yang nggak dipakai gitu. Istilahnya kalau mau ngelas itu pakai alat las kan, bukan pakai raket badminton gitu. Iya. Apa sih? Ya analogi apa lah, terserah. Oke. Ya. Nah, terus tambahin lagi. Soal kematian, apa bisa dibandingkan? Aku juga kemarin ada nemu di Medium yang cocok dipakai ya. Nih.
Sebenarnya orang kayak kita tuh sehari-hari suka membaca apapun ini ya. Kalian gimana sih? Bukan apa ya, ngulik aja gitu loh. Ngulik tuh sebenarnya gampang gitu. Kalau sebenarnya semua ada loh. Ada, asal ada kuota internet ya sekarang gitu. Ini kan dulu kan pernah ya di Economist, di majalah Economist tuh pernah ngangkat soal lonjakan kematian di beberapa region gitu. Ini terutama di Eropa. Jadi ini yang oranye itu lonjakan kematian. Oke. Nah, si orang ini, si penulisnya ini, tulis di Medium. Ini kayak media yang kayak Thomas Puyo kemarin nulis-nulis juga tuh. Ini kayak Kompasiana sih sebenarnya. Ya, Kompasiana. Mungkin lebih, Kumparan juga ya. Kumparan. Iya. Jadi dia itu pakai sumber datanya Economist, raw datanya. Ini kan data-datanya. Jakarta ada nih. Nah, untuk ngitung dengan grafik yang beda. Ini ya, misalnya Lombardi. Ini kan angka kematiannya yang hijau ini, yang titik-titik ini loh. Oke, lihat ya. Titik-titik ini kan yang kematian biasa nih. Lah di masa Mars ini, di masa wabah ini, lonjakan kematiannya luar biasa gitu. Tapi yang terdeteksi corona yang cuma orangnya doang. Gitu. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan corona? Kita anggap ada ya. Karena ini semua terjadi di semua negara gitu. Ada lonjakan kematian. Jadi pattern yang sama dilihat semua negara. Jadi terus dia ulik lagi secara dalam gitu. Ini raw datanya kayak gini, sangat computerized. Ya anggap aja ini keren lah. Sampai ada listing programnya juga ya. Iya. Dia sangat men-share metodenya. Itu scientific banget ya berarti dia. Jadi dia sangat men-share metodenya, bukan rahasia-rahasiaan gitu kan. 1% rahasia. Ini konspirasi teori udah suka baca-baca gitu nggak? Nggak tahu. Nah ini dia nyatuin semua negara Eropa gitu dengan hampir 400 juta orang gitu. Ini pakai yang merah itu yang merah itu kematian. Wow. Kematian yang sebenarnya ya. Kematiannya ini. Lonjakan. Peaking iya, lonjakan kematiannya. Padahal kematian yang biasa kayak gini. Mudeng kan? Jadi lonjakan kematian karena COVID, karena wabah di masa COVID ini segini gitu. Kalau COVID ini nggak beneran, coba pikir. Ya, ini nggak ada. Ini nggak ada kayak gini kematian yang sepanjang COVID ini. Itu ada nggak sih Kak? Ya ini lihat G-site sama ini kan? Iya, lah ini dibagi umur. Jadi emang kematian di anak-anak nggak ngaruh, tapi di ini ya 15 sampai 64 tahun. Nih. Sama 65 tahun ke atas, melonjak banget dari threshold biasa. Yang tadi aku liatin di WHO itu loh. Itu tuh yang di threshold. Jadi kematian yang biasa terjadi itu ya di garis ini. Tapi wabah ini datang, kematiannya melonjak banget. Berarti efeknya untuk orang dewasa dan orang lanjut usia tuh sebenarnya sama signifikannya. Sama-sama signifikan. Ini kalau ngelihat dari rata-ratanya. Itu dia. Ini aku tadi nyambung ke pertanyaan bahwa apa sih sama kayak diabetes kok, sama kayak HIV kok? Ya nggak sama dong, Pak. Kalau wabah ini nggak dikontrol, dibiarin, ya kita tahu kan kematiannya akan nambah gitu kalau dibiarin. Kalau di lockdown itu bakal ada efek setelah beberapa lama gitu. Soalnya transmisinya nggak jalan, nggak terusan. Jadi misalnya di lockdown titik sekarang, mungkin efeknya bulan depannya gitu. Kalau di Indonesia aneh, di lockdown PSSB seminggu gitu. Langsung dia pengen mengharapkan efek hasilnya gitu. Efek secepatnya. Iya. Nggak gitu juga kali. Pokoknya habis lebaran harus turun gitu ya. Nah, itu nggak bisa ituin. Aneh banget itu. Iya. Itu anti sains banget sih. Aduh, oke. Yes. Ini penjelasan tadi serem sih, lihat angka merah-merah tadi. Apa grafik merah? Ini pertanyaan terakhir topik HI, herd immunity. Buat Muti, secara karakteristik, kita kan banyak follower baru di Pandemic Talks atau follower kita kan. Mungkin udah pernah aku tanya, udah pernah dibahas sama orang lain, tapi biar lebih jelas lagi, biar edukasinya lebih nyampe, mungkin aku juga pernah nanya. Secara karakteristik, yang bahaya dari COVID-19 daripada flu, HIV, panu, kadas kurap itu apa gitu loh.
kenapa orang-orang harus setakut itu gitu loh. Aku pengen ditakut-takutin lagi biar orang-orang iya. Gitu loh. Sebenarnya karena transmission itu belum jelas dan ini penyakitnya masih random banget. Kita belum mendapat grasp yang jelas ini penyakitnya sebenarnya apa, menularnya tuh sedetil apa sih itu menularnya, apakah kalau misalnya kita satu ruangan ber-AC itu ketularan juga, kalau misalnya kita di luar gimana, banyak banget variabel yang belum ada jawabannya gitu. Yang sampai sekarang kita... aku potong statement orang awam yang menjengkelkan. Tapi yang sembuh juga banyak, Mbak. Ya, so orang sembuh pasti akan ada aja karena kita Kenapa harus takut itu gitu loh? Kan akhirnya juga sembuh. Ada recovery rate-nya kan juga bagus gitu loh. Kenapa harus takut gitu? Recovery rate nggak bagus sih menurut aku. Nggak bagus recovery rate. Taunya dari mana? Recovery rate yang bagus itu berapa? Sorry. Ya 100%. Ya 100% enggak. Ya. Nggak ada yang mati 100%. Morbidity-nya tuh. Morbidity dan mortality gitu. Jadi lanjut Muti, sorry. Ya. Terus Muti. Enggak sih, sebenarnya sih yang orang belum takut karena dia ngerasanya belum terjadi di keluarganya dia, belum terjadi di tetangganya dia gitu. Jadi orang nggak akan ngerasa bahwa orang tuh akan seeing is believing gitu. Mereka nggak bisa cuman ngelihat informasi dari orang yang pakar atau misalnya data-data itu tuh nggak convincing buat mereka gitu. Aku sih gimana ya ngejelasin apalagi budaya orang Indonesia yang ngelihat datanya lebih beda dengan mungkin budaya orang yang beda, lebih maju misalnya ya. Kita lebih mundur dalam hal itu, melihat data, melihat fakta. Itu kita lebih sugar coating itu kan sangat kebutuhan ya, demanding banget gitu misalnya di Indonesia. Jadi ya outputnya kayak gitu. Yang dilihat ya sisi bagusnya doang, nggak pernah mikir holistik gitu kan. Sisi bagusnya apa ya, diada-adain, misalnya sembuh berapa ya dilihat sembuh doang, yang mati dia cuek gitu. Ada yang sembuh kok gitu. Jaminannya apa dia bisa sembuh gitu? Nggak ada kan. Harusnya turunan dari statement itu di challenge lagi, jaminannya apa? Iya, jaminannya kamu kalau kena sembuh atau OTG atau PDP atau butuh ventilator itu nggak ada, randomized banget. Cuma sekarang yang ketahuan 3 kan, umur, ya kan, umur lebih ini lebih bisa kelamin. Iya. Yang cowok sama lebih banyak terkena, ya kan? Sama penyakit penyertas, sama komorbid itu. Cuman itu aja, sisanya itu aja, komorbidnya pun kayak luas. Sisanya kita nggak benar-benar tahu bentuknya itu apa, pensil gitu ya, atau gitu ya, nggak tahu ya. Kalau misalnya ini ya Mas, kalau misalnya mau bandingin, menurut aku ini serem banget ya. Kalau salah satu penyakit pandemi yang efeknya sangat besar di manusia itu kan Spanish flu 1918. Kita udah sering banget dengar. Tapi kebayang nggak sih dari 1918 sampai sekarang itu 100 tahun lebih. Dari 100 tahun tuh manusia udah bisa ke bulan, kita udah ngirim barang robot ke Mars, kita udah ngelakuin banyak banget hal. Tapi yang dilakuin di 1918 sama sekarang itu nggak jauh beda loh. Kita tetap yang mereka lakuin waktu itu apa? Lockdown, social distancing, pakai masker. Sekarang apa yang kita bisa lakuin, yang bisa kita kontrol? Cuman lockdown, social distancing, sama pakai masker. Sama ya? Sama. Jadi berarti kebayang nggak sih dalam 100 tahun itu banyak banget yang terjadi dalam 100 tahun. Tapi di saat kita menghadapi hal ini, yang kita lakuin masih sama saat itu gitu. Jadi itu menunjukkan betapa nggak taunya kita sama si enemy COVID-19 ini gitu. Karena kita nggak tahu, banyak sekali kita yang nggak tahu, itu sangat menyeramkan kan di sains kan. Yes, dan paranoia jadi harus ditumbuhin kan, kayak paranoia ya. Ya, ketakutan ini harus ditumbuhin di kondisi ini. Nggak boleh kita nggak takut gitu. Tapi sayangnya mungkin konsepnya pemerintah kita itu membuat itu dangkal, paranoia itu dangkal kan, kayak sense of apa? Krisisnya itu jadi dangkal kan. Di istilahnya dibohongin kan, datanya nggak ditunjukin, ditenang-tenangin, kita doa bisa jargon-jargon yang
mungkin bagi kita ini punya privilege nggak percaya, tapi bagi sebagian orang di Indonesia itu pakai toolsnya pemerintah itu, jadinya sense of crisis. Pakai tools doa itu ya. Ya, sense of crisisnya turun. Akibatnya McD rame gitu. Itu kita bisa lihat kan. Padahal McD posisinya di zona merah semua kan. Tengah hotspot ya. Hotspot iya. gitu. Jadi itu salah satu posisinya contoh. Di dekat istana lagi. Ya. Contoh nyata banget bahwa sense of crisisnya manusia Indonesia ini nggak ada. Bukan salah orang yang datang ke situ, tapi emang kompleksitas dari masalah-masalah beyond that gitu loh. Pemerintahnya, orangnya, kultur pendidikannya, ketegasan polisinya, whatever lah. Iya, oke. Menarik banget ya topik relaksasi PBB yang ujungnya ke mana? HI ini. Sama kita belajar banyak tentang immunity itu apa dan seterusnya. Buat para pendengar dan penyimak Pandemic Talks, yang pertanyaan terakhir tadi harus camkan lagi, memang COVID-19 itu semenakutkan itu ya. Yes. Jangan sekalipun ngambil sudut pandang positif, yang sembuh itu lebih banyak kok. Oke. Ini pesan yang mau kita sampaikan.